Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Rahman dari kelas 734B07 ingin memenuhi tugas daripada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk soalnya yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Uraikan problematikanya, apa yang kerap kali menjadi penghambat dan penumbuhan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, di mana cara yuridis pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, sebelum untuk menjawab pertanyaan, di sini pendidikan kewarganegaraan yaitu secara etimologis pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua yaitu kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi atau bakat-bakat daripada dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara atau antar masyarakat. Nah, di situ untuk pengertian pendidikan kewarganegaraan ya. Untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh dan berkembang serta berkontribusi dalam pembangunan serta untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hingga tidak disadari bahwa Indonesia ini sangat memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Untuk secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai sejak Indonesia ini sebelum merdeka, yaitu pada berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang disepakati sebagai hari kebangkitan di mana karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan negaranya sebagai negara Indonesia. Lanjut kepada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik itu di luar maupun di dalam negeri, itu sudah tumbuh bagaikan jamur di musim penghujan. Yang artinya di mana di sini jadi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, warga Indonesia itu sudah mulai tumbuh rasa kesadarannya untuk bangkit dan cinta tanah air untuk kebangsaan Indonesia ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membangun rasa kebangsaan dan cinta tanah air tersebut tanpa terkecuali. Lanjut, Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang artinya di sini mandiri bukan mandi sendiri, tapi mandiri itu yang lepas dari negara-negara asing, dari penjajahan, atau yang bisa disebut tidak tergantung pada negara-negara lain. Dan itu tersebut salah satu cita-cita dari pahlawan kita atau pahlawan negara Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Faktor penghambat dari faktor penghambat dari menumbuhkan rasa kebangsaan dan tanah air
yaitu dalam peran dan fungsi warga negara berbeda-beda. Nah, itulah yang membuat menghambat dari mana warga Indonesia itu susah untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu juga karena sikap dan perilaku warga negara Indonesia ini sulit untuk mengimbanginya atau menyesuaikan dengan sejalannya waktu. Lanjut, yaitu konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Yang artinya di sini setiap norma-norma yang berlaku di adat ataupun di wilayah manapun, nah itu pengaruh untuk pembangunan rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Selanjutnya di era globalisasi ini sangat berpengaruh, dapat ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi maupun transformasi yang mengakibatkan perubahan dalam semua tataan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya pada anak-anak atau usia yang melanjut atau melanjutkan dewasa, baik di kalangan anak-anak ataupun dewasa, maksudnya begitu. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yaitu kalau tidak berperilaku positif dan negatif antara dua itu. Maka dari itu warga negara sebaiknya mampu memanfaatkan pengaruh perkembangan ilmu teknologi pada masa kini supaya untuk membangun negara dan bangsa agar lebih cinta pada tanah air kita ini. Nasib sebuah bangsa itu tidak ditentukan oleh bangsa lain kecuali bangsa itu sendiri. Untuk secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta air itu, yaitu bagaimana? Yaitu dengan pengaruh-pengaruh positif dari mulai pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya itu berproses guna untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan bersikap serta bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta dan bernegara. Nah, artinya di sini penghambatnya yaitu salah satunya dari lingkungan masyarakat yang kebiasaannya bermalas-malas, atau situ pengaruh era globalisasi yaitu dengan adanya ilmu teknologi yang semakin canggih, maka anak-anak itu ingin menunjukkan karakter dirinya atau perannya itu backgroundnya belum ketahuan. Karena apa? Karena pengaruh era globalisasi pada masa saat ini itu sangat berdampak negatif bila tidak diseimbangi oleh awasan orang tua, terutama untuk anak-anak generasi penerus bangsa ini. Salah satunya yaitu seperti handphone tidak bisa mempergunakan dengan baik. Ya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada negara ini yaitu dengan cara dididik di sekolah serta membimbing dengan baik anak-anaknya, untuk orang tua selalu perhatian terhadap anaknya dan terlalu dimanja gitu.
mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan di sini atau uraikan di PPT saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.